عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Yang terhormat selaku pendiri Pondok Pesantren Baitul Makmur, Bapak Haji Aswaruddin beserta istri Umi Hajar Nurwalidah, yang kami saat ini muliakan guru kami selaku murid Pondok Pesantren Baitul Makmur, Al-Mukarram Ustaz Eka Priyansyah SI SPD Al-Hafidh, yang kami hormati dan muliakan pula Bapak selaku Kabid Koperasi Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati para asatidz dan asatidzah yang berkesempatan hadir pada hari ini. Penyuluhan dan pengukuhan koperasi Pondok Pesantren Sabtu 7 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi oleh Ukhtuna Raisya Bella Sarfa. Kepadanya kami silakan. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan, kesehatan dan keafiatan, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di dalam rangka pengukuhan pengurus pondok pesantren atau pesantren di Bama atau Diniyah Baitul Ma'mur. Kemudian selanjutnya salawat dan salam kita turunkan kepada Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah karakter kehidupan umat manusia dari kehidupan yang jahiliyah ke kehidupan yang Islami, sehingga alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bisa menikmati indahnya Islam yang sesungguhnya. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan atau bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan baca sholawat kita pada hari ini, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita atau nazar-nazar kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Lombok Timur yang saya hormati, kemudian yang saya banggakan, yang saya cintai, Rois Am Pondok Pesantren Baitul Ma'mur, Ananda Ustaz Eka Rujansah SPB, Dewan Pengurus yang mewakili Dewan Pengurus kita pada hari ini, Kakanda Haji Suhaini, kemudian para asatiz
asatidzah Pondok Pesantren Baitul Ma'mur yang saya banggakan, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan dalam acara pengukuhan kepengurusan Pondok Pesantren Hiba Maliki yang sebentar lagi akan kita laksanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Bidang Pesantren Kabupaten Lombok Timur atas kehadirannya di tempat kita ini, di tempat pondok kita yang kecil ini. Mudah-mudahan kedatangan beliau akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita, untuk pondok kita ke depannya. Bapak Ibu hadirin sekalian atau teman-teman sekalian yang tidak panjang lebar karena ini adalah kata-kata sambutan, mungkin itu saja kata-kata penyampaian dari yang mewakili dari pengurus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolres Lombok Timur, dan selanjutnya saya akan serahkan acara ini ke panitia atau MC. Itu saja kata-kata sambutan dari yang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status tangannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah tegang-tegang, kita nggak ujian skripsi ini. Kita cuma silaturahmi sama Pak Kabid Koperasi Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna innaka anta 'allamul ghuyub. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita takdiri tamu agung kita dari Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah beliau Pak Kabak Koperasi Kabupaten Lombok Timur hadir bersama kita beserta rombongan beliau yang sama-sama kita takdiri kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami semua ini Pak Kabit. Yang pertama, beliau semua ini selaku pendiri muassisah Ma'had Baitul Ma'mur. Ada Bapak Tiang yang tadi sambutan, kemudian Bunda Mama Tiang itu yang pakai kacamata di belakang sama Hajiah Wahida. Kemudian ada ini Pak Tiang sekaligus pembina pondok, sama ada Budi. Nah, jadi kita aja nih. Yang saya hormati juga teman-teman asatidz, ustazah, kebetulan bajang-bajang doang ini Pak Bapak. Alhamdulillah, dan insya Allah mereka semua ini siap seumur hayatnya berjuang untuk agama sepanjang hidupnya. Lalu lamun kurangnya, lamun mati aja kemudian hidup, karena dia masih jomblo doang ini. Maka selama pajang-pajangnya insya Allah semangat sepanjang hayatnya. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah jami'ah. Alhamdulillah pagi ini barang-barang bersyukur kepada Allah Ta'ala atas
anugerah limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik, kemudian kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah, niat kita pada pagi hari ini pengukuhan pengurus koperasi Pondok Pesantren di Bama. Alhamdulillah, sebentar lagi insyaallah mudah-mudahan kita berdoa lancar dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pak Kabid yang kami muliakan, sedikit dari kami terkait dengan pondok di Bama ini. Kami masih seumur jagung, masih kecil, mungkin masih bebeak. Kalau pondok kami baru 3 tahun berdiri, dan dalam 3 tahun ya seperti inilah adanya yang belum lihat pada saat ini. Kemudian dalam 3 tahun ini kami yang pondok sudah ada 90-an santriwan-santriwati, tapi yang pulang pergi itu banyak, sekitar 300 santriwan dan santriwati. Nah, pondok ini kami terkhusus di takdim Al-Quran, pondok takdim. Dan alhamdulillah, lamun lek Kabupaten Lombok Timur ini, insya Allah dari Pak Bupatinya, Pak PJ-nya, sampai terus ke bawah kenal sama kita. Mungkinnya karena kebetulan setiap MTQ STQ dari kita adik-adik yang di sini selalu membanggakan, memberikan hadiah untuk Kabupaten Lombok Timur. Terakhir kemarin MTQ tingkat provinsi Kabupaten Lombok Timur yang diadakan di KSD, kita alhamdulillah menyumbangkan 6 orang juara untuk Kabupaten Lombok Timur. Sehingga tak hadus bin nikmat sebagai bentuk terima kasihnya Pak Bupati melalui Kabak Kesra, itu kita sudah 2 kali setiap selesai lomba provinsi dihadiahkan, diantarkan semen 50 sak, 25 sak. Itulah yang membantu kami dari Kabupaten Lombok Timur. Dan yang kami bersyukur juga Pak Kabid, kami di Pondok Pesantren di Bama ini dengan formal kita sistemnya kerjasama untuk ijazah ini, ijazah formal baik SMP, SMA dan seterusnya. Tapi Kabupaten Lombok Timur biasanya kalau memberi bantuan itu apa formalnya, orang lain. Tapi alhamdulillah di Bapak itu nggak pernah ditanyakan apa formalnya, tapi diberikan bantuan tanpa ditanyakan formalnya. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Kemudian niat kami pada pagi hari ini Pak Kabid, biasanya seperti yang sampaikan tadi di mukadimah kepada penunggu, Pak PJ Bupati, kemudian Kadis, sekarang Kadis Pariwisata dan Pertahanan kayaknya Pak Dr. Hewan Ahsanul Huda. Nah beliau sudah datang ke sini, Pak Kabak, kemudian asisten satu, banyak kabit-kabit dan kabak dinas sosial juga sudah datang ke sini. Maka kami bikin acara nih, bagaimana supaya kabak koperasi itu datang ke Pondok di Bama, anaknya bertambah berkahnya. Sehingga alhamdulillah niat kami pada pagi hari ini kita undang untuk hadir melihat di Bapak itu seperti ini loh, enggak ngebeci, tapi dengan datanya dulu insya Allah membawa silaturahmi yang berkah dan membawa keberkahan untuk kita yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, Pak Kabid dan yang memuliakan, kami niatkan bikin koperasi ini karena di Bama ini alhamdulillah tidak ngebeci, tapi kita punya beberapa unit usaha yang sudah beberapa tahun berjalan. Contohnya kita juga punya toko, punya kantin, kemudian ada usaha basreng, namanya Pak Kabid. Basreng ini bakso goreng dan kawan-kawannya banyak. Kemudian ada piala, rumah piala. Jadi rumah piala paling murah itu di kami, tempat mengadakan pembelian piala dengan stiker-stikernya dan sebagainya. Itu paling murah se-NTB itu di kami. Kalau dulu pernah lihat di sekretariat pas masuk di kantor bupati itu ada piala-piala, itu piala dipesan oleh Pak Ahsanul Huda itu di. Nah saking kita sudah banyak kerjasama alhamdulillah.
Nah, dengan itu, dengan ini semua kami ingin mengembangkan itu lewat koperasi yang akan nanti kami minta ilmunya dalam lingkungan, sehingga nanti benar-benar unit-unit usaha kecil ini kita bisa kelola dengan semaksimal mungkin. Tentu dalam pola syariah. Karena mohon maaf, koperasi itu selalu identik dengan pinjam meminjam, tetapi ada unsur riba, selalu seperti itu. Dan palingan itu adalah minjam kepeng kemudian kembali sekian. Misalkan minjam 10 juta kembalinya 11 juta dan sebagainya. Maka ini menjadi kecemasan bagi kami di Pondok Pesantren di Bama. Mereka mungkin akan terubah pola-pola pemikiran yang seperti ini yang ada unsur-unsur riba itu, supaya ada bernuansa syariah di sana. Ketika ada masuk syariah, maka insya Allah koperasi itu bisa kita minimalisir sebagaimana hal-hal koperasi konvensional yang kita pahami, yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Maksudnya bagaimana? Kami ingin koperasi di Bama ini, Pak Kabid, bisa memberikan manfaat yang lebih besar, wabil khusus kepada kita, khususlah untuk ekonomi pondok pesantren kami yang ada di sini, dengan sebagaimana banyaknya unit usaha dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan ini Pak Kabid, kami mohon ilmu, mohon kami diberikan arahan terkait dengan bagaimana sih kita mengelola koperasi yang berbasis syariah ini, dan nantinya kami bisa praktekkan. Yang terakhir niat kami adalah, mungkin Pak Kabid ini sudah maklum, pasti maklum juga bahwa kita bikin koperasi ini karena ada program pemerintah presiden, yaitu tentang dapur umum ini Pak Kabid. Dan alhamdulillah, kenapa kami mengadakan ini juga, kebetulan Pak Kabid, kami nggak minta sebenarnya untuk kami ini dijadikan dapur umum. Ternyata tiba-tiba ada telepon dari tim provinsi mau mensurvei di Bama untuk diajukan, direkomendasikan sebagai salah satu dapur umum di Kecamatan Aimal. Sehingga kami terima dengan baik, kami terima bersama Bapak juga ketika itu. Alhamdulillah, beliau melihat kayaknya di Bama ini cocok untuk menjadi dapur umum, karena persyaratan dari tempat untuk dapurnya kami ada siapkan, kemudian dari segi struktural administrasi kami lengkap, sehingga ini menjadi pertimbangan dari provinsi untuk akan merekomendasikan kami sebagai salah satu dapur umum di Kecamatan Aimal khususnya. Maka sekali lagi kami mohon ilmu pada pagi ini teman-teman yang akan menjadi pengurus yang akan dikukuhkan pada pagi hari ini, mohon untuk bareng-bareng belajar supaya nanti pengelolaan koperasi ini benar-benar kita bisa mengambil manfaatnya untuk kita sendiri dan untuk masyarakat pada umumnya. Demikian Pak Kabid, terima kasih atas kehadiran Kerohan Punggung. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, penyuluhan sekaligus pengukuhan yang akan disampaikan Yang Mulia Bapak selaku Kabid Koperasi Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Timur. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya, perkenannya, sampai dengan saat ini kita semua masih diberi kesehatan, keafiatan, sehingga bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad
Yang sama kita hormati, muliakan Bapak pendiri Pondok Pesantren Dibama Diniyah Baitul Ma'mur. Sama kita hormati pimpinan atau mudir dari Pondok Dibama, Bapak Ibu Ustazah, Dewan Guru di lingkungan Pondok Diniyah Baitul Ma'mur itu. Pertama-tama saya selaku Kepala Bidang Kelembagaan Pengawasan Koperasi mewakili Bapak Kepala Dinas Koperasi menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tinggi kepada pengasuh Pondok Pesantren Dibama yang pada kesempatan kali ini mendirikan wadah perjuangan ekonomi keumatan berupa koperasi. Tadi Al-Mukarram Pak Ustadz Eka menyampaikan kedatangan kami membawa keberkahan. Terbalik, justru kami yang datang ke tempat ini yang mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan, bisa hadir di Taman Quran ini, karena di sini kami dengar tempat para tahfiz, para santri santriwati menggali ilmu Al-Quran. Nah, itu merupakan keberkahan bagi kami yang diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas niat dari teman-teman di lingkup Pondok Dibama untuk mendirikan koperasi. Terus terang Ustaz, sejak datang tadi yang kena mental. Jadi dari kemarin memang kami dari Dinas Koperasi banyak menerima undangan pendirian koperasi di beberapa pondok pesantren. Ada di Suwele, ada di Sembalun, ada di Lando, ada di Suralaga, ada di Sukarera, ada di Ketangga Jerai Kerua. Nah, tapi semuanya hari kerja. Dibama mengundang di hari libur, sehingga dan biasanya kegiatan koperasi itu dilaksanakan di ruang kelas biasanya umumnya, sehingga terus terang yang tadi dari rumah itu busananya busana kebal sedikit Ustaz. Begitu sampai saya salah kostum gitu, pakai jeans, nggak pakai peci, waduh, kena mental duluan saya begitu masuk ini. Masya Allah, salah sebenarnya. Jadi mohon maaf, dia langsung kena mental gitu. Jadi apa ya itu. Tapi alhamdulillah, jadi merasa sangat beruntung bisa sampai ke tempat ini. Koperasi. Jadi koperasi ini di dalam peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 92, koperasi itu adalah badan atau badan usaha yang beranggotakan orang perorangan. Jadi seorang mendirikan koperasi atau beranggotakan badan hukum. Jadi koperasi itu salah satu bentuk badan usaha. Jadi kalau tiap hari para ustaz-ustazah bergelut berkhidmat dalam bidang ilmu Al-Quran, datang di dinas koperasi ngajarin ilmu ekonomi. Bukan ngajarin, sebenarnya memberitahukan. Jadi mungkin ini sesuatu yang agak berbeda dari pengkhidmatan setiap hari di sini. Izin. Jadi ikatan orang dengan seorang beda dengan, kan badan usaha itu ada beberapa macam. Ada namanya PT, perseroan terbatas, ada namanya CP, ada namanya perusahaan dagang, ada namanya perusahaan perorangan, ada namanya firma, dan ada namanya koperasi. Nah, badan usaha di luar koperasi itu adalah kumpulan modal. Artinya kalau kita ingin membentuk PT kayak Bank, PT Bank BRI, PT Bank Syariah Indonesia, PT Taspen, PT Gudang Garam dan sebagainya, itu harus ada modal.
Ditanya modalnya berapa dulu, dan ada batasan modal minimal baru bisa membentuk sebuah PT ataupun CP ataupun perusahaan dagang ataupun firma. Kalau koperasi bukan ditanya modal, tapi kumpulan orang. Berapa orang nih? Nah, seperti itu. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi 25 tahun 92 itu orang yang berkumpul minimal 20 baru bisa membentuk koperasi. Kumpulan orang. Bareng kemudian berbicara masalah kira-kira yang penting ada orang dulu. Itu bedanya. Kalau yang pada misalnya kumpulan modal, kalau koperasi kumpulan orang. Kemudian kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja minimal 9 orang. Nah, kalau Undang-Undang Koperasi 92 nomor 25 tahun 92 20 orang minimal. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja 9. Tapi kita pakai saja semakin banyak tentu semakin baik. Namanya kita berjamaah. Sehingga kita biasanya mengatakan minimal 20 orang. Kumpulan orang-orang. Ibaratnya begini. Ketika satu orang mau lewat gang yang ada kuburan, takut kan? Ketemu lagi dengan satu orang yang takut mau lewat gang ada kuburan. Jadi berapa dia? Dua orang berani, ya, karena takut sendiri. Ini sama-sama takut, tapi sudah berdua berani. Nah, kurang lebih filosofi koperasi begitu. Jadi ketika sendiri kita tidak berdaya, ketika kita berjamaah, kita menjadi lebih berdaya. Karena ada teman kita, minimal ada tempat curhat lah. Minimal ada teman kita curhat gitu. Nah, itu prinsip dasar koperasi, kebersamaan, kegotong royongan. Nah, ini menjadi landasan di dalam koperasi. Itu kenapa dalam koperasi dikenal koperasi itu prinsipnya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kayak prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu diadopsi prinsip demokrasi ke dalam koperasi pada usaha koperasi. Ini fondasinya. Sehingga semua hal dalam koperasi itu harus berdasarkan keputusan bersama-sama. Makanya struktur organisasi koperasi yang tertinggi pertama adalah rapat anggota. Kemudian di bawahnya pengurus dan pengawas sejajar. Rapat anggota itu ya seperti ini. Semua anggota hadir. Di dalam rapat anggota pembentukan minimal kita sudah sepakat apa nama koperasi kita. Nama koperasinya apa? Minimal 3 suku kata. Itu disepakati. Ya tadi dari anggota oleh anggota anggota itu bersepakatan. Jadi tidak ada satu keputusan dalam koperasi kecuali sudah disepakati bersama anggota. Nah, gitu. Semuanya sudah disepakati bersama anggota. Kemudian kita sepakati nama. Ini kan baru pendirian. Nama koperasi apa? Kalau sudah ada, ya tinggal sepakati saja. Kemudian simpanan pokok, simpanan wajib. Namanya koperasi itu dasarnya sukarela. Begitu kita secara sukarela menjadi anggota koperasi, maka kita juga akan dikenakan kewajiban berupa simpanan pokok, simpanan sukarela. Apa simpanan pokok? Simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota sekali selama menjadi anggota koperasi. Dibayar sekali selama menjadi anggota koperasi. Besarnya kesepakatan tadi. Bisa 1 juta per orang, bisa 10 juta per orang. Atau menghayal tinggi-tinggi berusaha bisa 20 juta per orang, sepakati saja, disepakati. Kemudian simpanan wajib. Nah, kalau simpanan pokok tadi dibayar sekali, kalau simpanan wajib dibayar setiap bulan. Besarnya sepakati lagi, setiap bulan dibayar berapa. Itu kewajiban. Semua anggota harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Di mana simpanan pokok yang dibayar sekali dan simpanan wajib yang dibayar tiap bulan tidak boleh diambil oleh anggota selama menjadi anggota koperasi. Jadi selama menjadi anggota koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib tidak boleh diambil. Akan tetapi apabila ada suatu hal yang menyebabkan anggota mengundurkan diri menjadi anggota koperasi, maka seluruh simpanan pokok dan seluruh simpanan wajib yang setiap bulan dikembalikan kepada anggota tanpa potongan. Nah, jadi
simpanan pokok simpan wajib yang Bapak Ibu bayarkan nanti di koperasi tidak hilang, hanya itu akan diputar menjadi modal koperasi kita. Dan apabila selesai menjadi anggota, entah karena apapun itu pergi jadi anggota koperasi, maka simpanan pokok dan simpanan wajib dikembalikan. Nah, gitu. Nah, itu disepakati dalam rapat anggota. Nama koperasi, simpanan pokok, simpanan wajib, pun juga usaha koperasi kita apa? Disepakati juga bareng-bareng. Usaha koperasi ada 5. Yang pertama koperasi simpan pinjam, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi produsen, yang keempat koperasi jasa, yang kelima koperasi pemasaran. Koperasi simpan pinjam yang pertama, tentu kegiatan usahanya adalah simpan pinjam, tempat menyimpan uang dan meminjam uang. Nah, yaitu sudah banyak yang kita lihat, di mana tentu bentuk partisipasi anggota di dalam koperasi simpan pinjam, ya tempat menyimpan, anggota menyimpan dan meminjam uang. Nanti SHU, sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota, di samping atas modal yang ditanamkan berupa simpanan pokok, simpanan wajib, karena simpanan pokok, simpanan wajib ini diputar oleh koperasi, maka anggota yang menanamkan modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib sekali setahun akan mendapatkan bagi hasil atas simpanan pokok, simpanan wajib itu kan berputar kan selama 1 tahun. Nah, hasilnya dikembalikan dalam bentuk SHU kepada anggota. Nah, semua anggota akan mendapatkan hasil yang sama karena simpanan pokok, simpanan wajibnya besarnya sama. Yang membedakan berapa besar keuntungan anggota atas SHU sekali itu adalah partisipasi anggota kepada koperasi. Misal koperasinya, kita masih berbicara koperasi simpan pinjam, koperasinya simpan pinjam, maka anggota yang paling banyak mendapatkan SHU di akhir tahun adalah anggota yang paling banyak berhutang. Karena anggota yang banyak berhutang itulah yang memberikan kontribusi keuntungan bagi koperasi. Kalau koperasi simpan pinjam, kalau koperasi simpan pinjam, entah itu pola syariah maupun pola non syariah. Bayangkan kalau tidak ada anggota yang pinjam, dari mana koperasi simpan pinjam dapat keuntungan kan? Nah, makanya anggota yang banyak memberikan simpanan dan banyak meminjam uang, dia pasti akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar ketimbang anggota yang pinjaman maupun simpanannya sedikit, apalagi tidak ada pinjaman. Nah, itu. Jadi prinsip keadilannya di situ. Prinsip keadilan di situ. Tapi jangan dibalik. Saya paling tinggi pinjamannya, kenapa tidak ada SHU? Ya, tapi setorannya tidak lancar, macet. Nah, itu musibah. Kalau pinjamannya tinggi tapi angsuran tidak lancar, ya tentunya pinjaman tinggi, angsuran tidak lancar, baru diberikan bagi hasil yang besar. Itu koperasi simpan pinjam. Yang kedua koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini apa? Koperasi yang menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. Koperasi yang menyediakan barang kebutuhan anggota. Apa saja itu? Ya terserah. Namanya kebutuhan anggota. Anggota butuh HP, anggota butuh laptop, anggota butuh TV, anggota butuh spring bed, anggota butuh pupuk barangkali ada yang petani, anggota butuh beras, anggota butuh daging, telur, akan disediakan dalam bentuk wasabda atau warung, kantin atau apa saja. Koperasi konsumen. Jadi anggota butuh seragam, anggota butuh Al-Quran, semuanya bisa disediakan. Makanya kalau dalam rangka menyambut program makan siang bergizi gratis, kemungkinan besar yang paling tepat untuk usaha kita adalah koperasi konsumen. Kan tidak masuk akal kalau koperasi simpan pinjam bikin dapur. Gitu. Makanya paling match, paling inline dengan proyek program nasional itu kemungkinan besar hanya koperasi konsumen, karena koperasi konsumen yang mampu mengadakan kebutuhan konsumsi anggota. Makanya di beberapa pondok kami sarankan bikin saja koperasi konsumen, jangan simpan pinjam. Tuh. Ada yang, tapi nanti kalau mau simpan pinjam ada jalan keluarnya. Jangan selesaikan dulu jenis koperasi.
Yang ketiga, koperasi produsen. Koperasi produsen koperasi yang kegiatannya membantu produksi anggota. Misal anggota ada yang bikin piala tadi, ada yang bikin kue kering, maka koperasi memfasilitasi pengadaan bahan bakunya, misalkan tepungnya atau logamnya, besinya atau apa saja. Nanti anggota tinggal ngambil di koperasi, diproduksi di rumah di masing-masing anggota, kemudian dijual, hasilnya bagi hasil, dikurangi berapa bahan baku yang diambil di koperasi, keuntungannya dibagi dua dan seterusnya itu bisa. Itu koperasi produsen, membantu produksi anggota. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi yang menyediakan jasa bagi anggota. Jasa perjalanan travel umroh misalkan, jasa penyewaan catering, jasa penyewaan alat-alat dekor pengantin, salon, rias, berbagai hal, jasa. Nah, yang kelima, koperasi pemasaran, koperasi yang membantu memasarkan produk anggota. Jadi setiap produk anggota dibeli sama atau dikumpulkan di koperasi, nanti koperasi yang memasarkan keluar. Gitu kalau koperasi pemasaran. Sehingga biasa di pondok paling pas adalah koperasi konsumen. Nah, di dalam memilih badan usaha, kita harus menyesuaikan apa kebutuhan kita. Sesuaikan betul dengan kebutuhan. Jangan asal-asal kita menentukan simpan pinjam. Yang paling gampang, belum tentu. Pasti harus kita sesuai dengan kebutuhan kita. Di dalam peraturan perundang-undangan, kalau kita memilih koperasi simpan pinjam, maka tidak boleh berusaha di bidang lain. Hanya boleh simpan pinjam. Misalkan kita memilih simpan pinjam, maka tidak boleh koperasi buka kantin. Tidak boleh koperasi jualan, hanya boleh simpan pinjam. Tapi kalau memilih di luar simpan pinjam, maka boleh dua. Nah, boleh maksimal dua, bisa koperasi konsumen dengan produsen, koperasi konsumen dengan jasa produsen dengan pemasaran dan sebagainya. Jadi maksimal bisa dua. Nah, makanya kalau masih mau ada simpan pinjamnya, maka caranya nanti kita pilih koperasinya koperasi konsumen sebagai usaha utama, dan usaha pendukungnya adalah simpan pinjam pola syariah boleh kalau mau dia ditambahkan ada simpan pinjam sebagai usaha pendukung. Apa makna usaha pendukung? Bisa di koperasi kita ke depan ada modalnya 1 miliar, bisa ada modal 1 miliar, maka usaha utamanya konsumen warung itu ditempatkan dana 600 juta, usaha pendukung simpan pinjamnya 400 juta. Jadi tetap usaha utama itu harus lebih besar modalnya ketimbang usaha pendukung. Jangan dibalik. Koperasi konsumen, usaha pendukungnya simpan pinjam, tapi di koperasi di usaha konsumsinya 400 juta, simpan pinjam 200 juta. Nanti terlihat jadi laporan keuangan jadi masalah. Berarti kena pemeriksaan. Begitu. Jadi bisa saja koperasi kita koperasi konsumen, kemudian ditambahkan dengan simpan pinjam pola syariah. Apa itu simpan pinjam pola syariah? Nah, itu jenis-jenis usaha. Sekarang kita masuk ke sistem simpan pinjam pola syariah. Prinsipnya tentu simpan pinjam pola syariah ini adalah simpan pinjam yang dilakukan sesuai dengan kaidah syariat agama Islam. Nah, untuk itu sebagaimana perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah, dia harus didampingi oleh yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Siapa itu DPS, Dewan Pengawas Syariah? Adalah orang yang sudah memiliki sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi DPS. Jadi tidak semua orang baru bisa menjadi DPS kalau sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi DPS di lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah. Nah, nanti sertifikat dari DPS itu akan menjadi dokumen untuk mengajukan Badan Hukum Koperasi Syariah ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu kalau menggunakan pola syariah. Jadi tugas DPS ini apa? Memastikan semua produk dalam koperasi syariah sesuai dengan fatwa MUI. Jadi DPS itu bukan pembuat fatwa, tapi penyampai
fatwa yang sudah dibuat oleh Dewan Fatwa Nasional DSN, Dewan Syariah Nasional di MUI itu. Jadi itu tugas DPS, menyampaikan fatwa yang sudah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk-produk di dalam koperasi syariah. Di bank syariah juga seperti itu. Jadi selaku praktisi koperasi, pengurus pengawas, kita tinggal bertaklik saja sama DPS. Kita tinggal bertaklik saja karena yang disampaikan adalah sudah merupakan fatwa. Ada di beberapa koperasi syariah memang mengkritisi, kok begini akarnya? Kalau begini kan berdasarkan kitab. Saya sampaikan, mohon maaf Ustaz, DPS ini hanya menyampaikan fatwa, bukan pembuat fatwa. Nah, jadi kalau mau memperdebatkan isi fatwa, silakan ke pembuatnya. Jadi kalau kita koperasi syariah, taklid saja, ikuti, kita ngikut saja, gitu. Kita ikut saja, seperti itu. Minimal itu sudah ada dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi yang dimiliki. Jadi DPS itu luar biasa tanggung jawabnya. Besar sekali tanggung jawab, walaupun bukan pembuat tapi dia menyampaikan, bukan membuat tapi menyampaikan fatwa. Nah ini yang, kalau kita ingin membuat koperasi syariah maka harus ada DPS, Dewan Pengawas, terutama kalau kita mau membuka simpan pinjam. Tapi kalau hanya koperasi konsumen yang kita buat, ya otomatis syariah. Karena kalau koperasi konsumen kan barang, kita transaksinya barang, bukan uang. Kan barang ketemu uang halal, uang ketemu uang, itu masalah. Itu masalah. Walaupun memang banyak sekali perdebatan tentang apa sih itu riba itu, apa riba itu. Karena memang misal seperti tadi dicontohkan, hari ini kita pinjam uang 10 juta, keri 5 tahun, tulakan ke 10 juta dengan niat supaya kita tidak terjebak riba. Mungkin kita selamat dari riba karena pinjam hari ini 10 juta, 5 tahun lagi kembali 10 juta. Mungkin kita selamat dari riba, tetapi kan tidak selamat dari kebodohan. Dan Islam bukan hanya melarang riba, tapi kebodohan juga dilarang. Maksudnya apa? Uang 5 juta hari ini sama tak nilainya dengan 5 juta 5 tahun yang akan datang? Tidak sama. Turun kan? 5 juta hari ini bisa beli 5 kambing misalkan. Setelah 5 tahun, tidak bisa kita beli kambing. Nah, itu. Tidak bisa kita beli kambing. Nah, makanya itu kenapa banyak perdebatan tentang riba. Apa sih definisi sebenarnya? Cara gampangnya tadi kita taklid saja sama Dewan Pengawas Syariah, seperti itu. Kalau ikuti itu yang banyak diperdebatkan, sehingga kami sering di Dinas Koperasi hadir ketika DPS ini bentuk dengan pengurus. Nah, memang banyak sekali tafsir-tafsir sekarang yang tentu bukan wilayah kami bilang. Ini wilayah Majelis Ulama Indonesia, tapi kami hanya bisa memberi gambaran sekilas seperti itu. Memang, makanya paling gampang kalau zaman dulu kan semuanya dinilai dengan emas. Kalau hari ini yang di rumah misalkan prakteknya gini, ada saudara, namanya kita berhidup bermasyarakat, saudara tiang tiba-tiba mau pinjam uang, tidak berani dia kasih uang, karena takut juga. Paling gampang dia kasih emas. Ini ada mas katamu, maksudnya istri dia 10 gram 23 karat, silahkan kamu pakai, entah mau dijual, entah mau digadai, terserah. Kalau kamu jual, kembalikan dalam bentuk emas 10 gram 23 karat juga, kapanpun itu. Perkara saat itu harga sedang naik, perkara harga tertentu terserah. Yang penting perikatannya gram. Nah, gitu kan? Gram, udah aman. Gitu. Karena kalau uang takut kita, mending ikatkan gram saja. Nah, seperti itu. Kalau saya dulu. Daripada tadi kita kasih sekarang 10 juta, 5 tahun lagi dikembalikan 10 juta, rugi kan? Mending kasih emas saja. Ini 10 gram. Jadi akadnya gram. 10 gram 23 karat. Perkara nanti kembali kita kasih gelang kembali cincin 2, cincin 3 terserah. Yang penting 10 gram 23 karat selesai. Nah, seperti itu.
cara kami, cara tiap pribadi di rumah supaya tidak terjebak tadi, tidak terjebak dalam riba dan tidak terjebak tadi kebodohan tadi. 10 juta hari ini kan tidak semua nanti. Tapi kalau emas aman, gitu, karena emas hari ini akan tetap sama dengan emas 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang, gitu. Nah itu. Seperti itu kira-kira, makanya paling aman kalau koperasi maupun perbankan syariah itu kita tali sama Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada rapat anggota, ada pengurus pengawas. Tadi koperasi itu dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Seluruh pengurus pengawas harus dipilih dari anggota. Dia kamu dengan 2 harus dari anggota. Jadi siapa jadi pengurus? Pengurus ada 3, ketua, sekretaris, bendahara. Pengawas ada 3, ketua 1, 2 anggota pengawas. Yang 6 orang ini harus dari anggota. Harus dari anggota, tak boleh orang luar. Karena dia dari anggota pengurus pengawas, maka pengurus pengawas wajib membayar yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib juga. Nah, dia tidak terbebas dari pembayaran kewajiban berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah itu. Dan selama sekali dalam setahun, minimal sekali dalam setahun, pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota seperti sekarang, menghadirkan semua anggota rapat. Kemudian pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada anggota, pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada anggota. Di situ anggota boleh bertanya, boleh mengkritik, boleh menyampaikan sanggahan, boleh. Bahkan anggota juga boleh menerima maupun menolak laporan pengurus. Kenapa? Karena di dalam koperasi yang berdaulat adalah anggota. Nah ini yang biasa jadi kelemahannya, kemudahan sekaligus kelemahan. Banyaknya masalah di koperasi di luar sana gara-gara itu. Kan yang memilih laporan atau kinerja pengurus pengawas baik itu anggota di dalam rapat anggota. Anggota boleh menerima, boleh menolak laporan anggota. Masalahnya ketika rapat anggota, di akhir rapat akan dibagikan SHU kepada semua anggota selama 1 tahun. Berapa SHU-nya? Dan diberikan transport pada saat rapat itu. Fokus anggota milihnya becak menerima SHU dan transport. Jadi apapun laporan bungkus, jadi mah bungkus. Itu yang menyebabkan banyak masalah di koperasi-koperasi di luar. Karena tidak peduli anggota itu. Fokusnya itu tadi salam tempel. Salam tempel itu. Nah itu yang membuat banyak masalah di luar. Jadi koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota itu bukanlah sekedar tagline, tergantung anggota di dalam memahaminya. Tergantung kita memahaminya seperti apa. Hak anggota, kewajiban anggota begitu besar, tetapi kalau tidak digunakan ya sudah. Ibaratnya kita punya punya pisau, punya batik, tapi ya sudah sekedar punya, tidak kita asah, tidak kita rawat. Bahkan sekedar dipakai ya sudah tidak akan mendapatkan manfaat lebih. Nah ini yang menjadi concern di dalam koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota itu betul-betul harus dirembuk bareng-bareng, dirembuk bersama-sama di dalam menjalankan koperasi. Nah itu beberapa highlight, beberapa hal tentang koperasi. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas apa yang disampaikan sama Bapak Kepala Bidang. Dan paling tidak sedikitnya kami menambah keilmuan kami tentang koperasi itu. Jadi terkait dengan itu, yang ingin sedikit menyampaikan ingin bertanya gitu. Karena sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini untuk pendapat kami di dalam di dalam pelaksanaan program makan gratis, dan itu tentunya syaratnya adalah
dari kami syaratnya dari pihak pondok itu harus memiliki koperasi, seperti itu kalau bidangnya. Nah, terkait dengan untuk menjalankan program makan gratis itu, terkait dengan pendanaan, yang mana pendanaan itu seperti yang disampaikan sama Pak Kepala Bidang tadi, harus dananya itu bersumber dari para anggota. Nah, yang sekali lagi yang saya tanyakan, sumber dana dari program makan gratis itu apakah disiapkan oleh kota atau dari pihak kedua atau ketiga? Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi terkait kaitan kelembagaan koperasi dengan makan siang. Jadi begini Ustaz, koperasi ke wadah. Ketika kita bicara koperasi, maka kita bicara murni koperasi sebagai sebuah wadah. Nah, koperasi sebagai wadah kelembagaan, tata cara pendiriannya seperti yang saya jelaskan tadi. Semuanya modal harus dari anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, atau ada penyertaan dari anggota. Artinya daripada anggota menyimpan uang di bank, dia menyimpan uangnya di koperasi. Nah, penyertaan dalam bentuk simpanan sukarela ataupun deposito kalau kita merasakan dalam di bank, ataupun ada dana dari yayasan ditaruh di dalam koperasi untuk dikelola barang-barang. Itu kita bicara koperasi, sehingga koperasi ini kita urus badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM melalui notaris. Nah, ketika koperasi kita sudah memiliki badan hukum, sudah memiliki modal sendiri berupa simpan pokok sama wajib maupun dari penyertaan dari anggota maupun dari lembaga, sebagai sebuah lembaga dia sudah sah, memiliki legal standing. Sehingga sebagai lembaga koperasi yang sudah sah memiliki legal standing, koperasi ini bisa dan dapat bekerja sama dengan siapapun, bekerja sama dengan bank, bekerja sama dengan sesama koperasi, bekerja sama dengan BUMDes, FIF, dan semua, karena sudah memiliki badan usaha, termasuk berikatan dengan program-program pemerintah, salah satunya makan siang itu. Nah, bagaimana syarat perikatan dengan bank? Bagaimana syarat perikatan dengan BSI, BRI, termasuk dengan makan siang? Tentu kita tunggu seperti apa syarat dari sana. Akan tetapi yang jelas, lembaga perikatan itu bisa dilakukan apabila lembaga kita legal. Nah, legalnya itu dari sisi badan hukum koperasi nikel. Nah, kelak ketika dia bekerja sama dengan pihak luar termasuk proyek pemerintah, tentu gimana juknisnya dari sana, itu yang kita akan lihat. Tapi bahwa koperasi kita setelah memiliki badan hukum boleh bekerja sama dengan semua pihak, termasuk proyek-proyek pemerintah. Nah, yang kami dengar, makan siang gratis apabila koperasi atau tempat kita dijadikan titik yang kami dengarkan, tapi belum kita terima resmi jumlah juknisnya, akan dibayar 10 hari sekali yang kami dengar. Kalau demikian maka kita harus membiayai lebih dulu. Biar dari kita untuk 3.000 kan satu dapur kita pemerintah 3.000 ya, 3.000 itu harus dibiayai mandiri dulu, baru nanti per 10 hari akan dibayar oleh pemerintah. Begitu. Itu kenapa terkait makan siang gratis ini kami yang pribadi sering mengajak teman-teman pondok atau koperasi yang ingin berikatan dengan kegiatan makan siang ini, kita analisa bareng-bareng. Kita analisa bareng-bareng. Alhamdulillah kalau koperasi kita di pondok ditempatkan menjadi dapur. Tapi kalaupun tidak, sesungguhnya ada satu bisnis yang malah lebih menguntungkan daripada jadi dapur. Saya bilang, apa itu? Kita bayangkan,
satu dapur wajib melayani 3.000 setiap hari. Kali berapa titik dapur di Lombok Timur, begitupun di Lombok Tengah, di semua Indonesia. Maksud kami, bisa nggak kita bayangkan kebutuhan beras setiap hari itu? Ya kan? Kalaupun kita tidak ketempatan titik, kita stok saja beras karena populasi kita sudah ada sebagai populasi konsumen, misalkan maka boleh nyetok beras. Nah, maka kita sudah bisa memainkan itu. Setiap dapur itu mencari beras kemana? 3.000 setiap hari kali berapa titik? Luar biasa besar kebutuhannya ini kan? Belum lagi kita bicara telur, daging, belum daging ayam, luar biasa. Nah, jadi kalau kita ketempatan titik, ini analisa yang di teman-teman koperasi, kalau kita ketempatan titik dapur, maka dapur kita ini pertama kita biayai dulu, nanti dibayar per 10 hari sekali. Itu informasi sementara. Tapi biasa kan pemerintah begitu, dikerjakan dulu baru dibayar belakangan. Tetapi kalau kita yang menjadi supplier, koperasi kita menjadi supplier, maka ada uang, ada barang. Main harga kita. Dapur, misal dapur di mana datang, Pak kami butuh beras, mana uang? Kan belum dibayar, ya sudah, sabar. Toh banyak lain yang membutuhkan. Nah, banyak yang membutuhkan yang lain. Itu juga salah satu opsi koperasi konsumen, bisa sebagai dapur, bisa juga sebagai supplier. Artinya yang menyediakan barang-barang itu. Makanya banyak sekarang koperasi yang mulai nyetok beras. Nah, bayangkan 3.000 per titik setiap hari. Jangan-jangan urusan di langka beras ini. Kalau program itu sudah mulai lagi. Nah, itu makanya tidak kalah menarik. Jadi kalau koperasi kita koperasi konsumen, maka dia bisa menjadi dapur, pun bisa menjadi supplier atas barang-barang kebutuhan dapur itu. Syukur alhamdulillah kita stok juga di sini dapurnya, tapi mampu sekali kita. Nah, yang jelas seperti itu biasa Ustaz. Jadi yang kami dengar informasi sementara akan dibayar sekitar 10 hari sekali. Nah, jadi ngelangkung dulu loh. Gitu Ustaz. Tapi untuk pastinya tetap kita tunggu. Cuma biasanya proyek gitu dikerjakan dulu baru dibayar. Gitu. Ada lagi? Silakan. Karena Bapak, jadi kemarin kita pernah sempat urus izin usaha beri pondok di depan. Kita mendaftar di OSS dan sudah ada NIB. Jadi yang ingin tanya, bagaimana posisi NIB ini? Apakah sejajar dengan koperasi atau seperti apa perbandingannya NIB ini? Laundry itu kan sebuah usaha. Kalau dia berdiri sendiri, maka dia semacam usaha mandiri, usaha sendiri di luar koperasi. Kalau dia berdiri sendiri, ya, maka NIB-nya nanti NIB di nomor induk perusahaannya masuk di OSS jalur UKM ya, usaha kecil menengah. Tetapi kalau laundry ini menjadi unit usaha koperasi, maka bisa saja nanti ikut di NIB kelembagaan koperasi ya, NIB kelembagaan koperasi. Tapi kalau Ustadz sudah daftarkan berarti laundry itu mandiri, usaha mandiri di luar koperasi. Kita bicara kelembagaan ya, kita bicara kelembagaan. Kecuali karena nanti koperasi juga ada NIK, ada NIB, lembaga koperasi ini. Ada nomor induk koperasi, ada nomor induk usaha juga di koperasi. Kalau kelembagaan koperasi sudah punya NIB, maka otomatis unit-unit di bawahnya juga akan mengikut NIB, NIK yang ada di lembaga koperasi. Tapi kalau seperti yang diterangkan tadi, berarti dia mandiri, usahanya mandiri, bukan bagian dari usaha koperasi. Ya silakan bisa diurus secara mandiri juga. Nah, kalau kelembagaan berbeda. Kalau pertanyaan tadi sama tidak NIB dengan koperasi ya. NIB itu bagian onderdil. Usaha UMKM ada NIB-nya, koperasi juga ada NIB-nya.
Gitu, gitu. Kalau koperasi malah ada NIK dan NIB, nomor induk koperasi dan nomor induk berusaha. Ada nanti KPLI, KPRI macam-macam. Tapi yang jelas setiap lembaga punya NIB. Makanya nanti kalau laundrynya bagian dari koperasi, ya nggak usah repot, masuk saja menjadi bagian dari koperasi yang akan kita bentuk. Kecuali tadi dia berdiri sendiri, maka dia berdiri sendiri juga NIB-nya. Nanti koperasi lain juga NIB-nya. Gitu, gitu. Ada lagi? Ustaz? Tidak apa-apa. Dari Ustazah. Kan kalau kita mendirikan lembaga itu harus mending kita persuasi awal. Kita artinya kita gali di awal, baru setelah itu kita bisa berjalan. Karena memang program ke depan ini luar biasa besar, Ustaz. Jadi positioning lembaga itu bisa tadi dua, bisa alhamdulillah tadi sudah ada acara-acara menjadi titik dapur. Maka PR-nya nanti yaitu harus memanage 3.000 kapur. Kalau saya tidak hilang per paket 10.000 makin ini 10.000. Tadinya 15, sekarang menjadi 10.000. Gitu, 10.000. Mungkin bisa tadinya daging kambing gitu. Tadinya 15, turun. Di jadi kalau 10.000 nilai paketnya kali 3.000 30 juta. Kalau 10 hari 300 juta. Nah 300 juta itu setidak-tidaknya harus kita punyai sebelum ada pembayaran. Dan begitu logikanya kan begitu ya, logikanya begitu. Tidak bisa memacak, mesti jangan dengarkan. Jadi setidaknya begitu. Tapi kalau kita punya 300 juta sekarang, kita stok beras aja. Stok beras itu dijual. Baik, makanya tadi saya bilang jumlah juknisnya ditunggu ini seperti apa. Tapi biasanya include karena yang beli. Kita beli kaputan 10.000 kan sudah gas semua di situ, makanya nanti ya sudah begitu. Biasanya include karena dia kan beli, akadnya beli paket. Jadi untuk termasuk nanti sarana prasarana kepada itu, makanya ini jumlah bisnya, tapi yang jelas set tempatnya kalau nggak salah kami dapat info ada di Bodak, itu akan jadi uji coba di NTB di Pondok Pesantren Bodak. Kalau yang nggak salah informasi ini kemarin ada informasi masuk, kemungkinan besar di Bodak itu kata Ustaz Saparudin dari Latung itu menginformasikan Bodak menjadi uji coba pertama di NTB dan disetting dapurnya semuanya di sana termasuk pekerja. Kan bisa kita bayangkan 3.000 setiap hari. Kan harus tenaga ininya harus betul-betul standby, gitu. Termasuk uang-uang itu tadi. Gitu. Itu kenapa karena tidak mungkin semua titik jadi semua pondok jadi dapur, yang kasih opsi berapa supplier. Nah itu kan ya. Jadi supaya tidak semua berharap jadi
titik dapur. Kalaupun tidak, ada bisnis juga yang mendukung dan tidak kalah menguntungkan menjadi supplier. Lebih-lebih kita supplier, kita juga dapur. Nah, itu kan lebih aman lagi dia, lebih aman lagi. Cuma ya tadi seperti kata Ustaz, butuh dana. Nah ini, di sebelah saya ini dia supaya dulu. Dulu kemudian ada di depan tiang ini. Hasilnya juga. Ini yang Gini. kemudian ada di depan kita nih, kalau kita menyalurkan dana juga bisa kan, bagaimana dia bisa membantu kita nanti ke depannya kan? Amin. Dia bisa siapkan apa namanya sebelumnya jual kan? Betul. Akhirnya sudah di depan, dan sudah saya minum. Ada di kantor juga, itu dipakai di jenis koperasi. Nah jadi koperasi intinya begini, kalau kami di dinas koperasi Ustaz menyiapkan wadah koperasinya, kelembagaan koperasinya, bahwa koperasi yang sudah jadi nanti akan dikerjasamakan dengan pihak manapun silakan, termasuk dengan proyek makanya. Cuman tunggu jumlah bisnisnya baru kita menyesuaikan. Dan seperti apa, berapa karyawan, seperti apa dapurnya, gas, otomatis gas juga akan diperlukan tidak sedikit. Nah itu juga harus dihitung betul oleh dapur itu nanti, apalagi dengan dana segitu. Sehingga termasuk distribusi ke 3.000 orang itu kan tadi sini kan tidak sampai 3.000 kan, otomatis pasti menggait sekitar, termasuk pendistribusiannya. Nah itu jangan-jangan juga termasuk di 10.000 jangan-jangan. Nah, jadi makanya kita tunggu jumlah jenisnya seperti apa, itu belum kita terima. Begitu, belum kita terima. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup berarti ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Cukup begini? Alhamdulillah. Baik, kalau cukup, Ustaz izin kita kalau begitu akan lantik pengurus pengawas yang sudah dipilih. Sudah ada dipilih? Sudah? Mana nama-namanya? Ditulis di berita acara pelantikan. Silakan Ustaz sama rekan dan yang akan kami lantik sehingga menjadi pengurus dan pengawas definitif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 bulan Desember tahun 2024 berdasarkan hasil keputusan rapat pembentukan Koperasi Pondok Pesantren di Bama, Desa Aimol, Kecamatan Aimol, Kabupaten Lombok Timur, maka dengan ini saya atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur resmi melantik Saudara Rahman Bustami Hidayat selaku Ketua, lalu Ramzi Dwi Anggara, lalu Rahman Dwi Anggara selaku Sekretaris, Baik Indah Hikmatunisa ZA selaku Bendahara, serta sebagai pengawas Haji Asroruddin selaku Ketua, Haji Suhaimi AMK selaku anggota, Abdurrahman SE selaku anggota. Pengurus dan pengawas Koperasi Pondok Pesantren di Bama untuk masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2028. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan mampu mengemban tugas yang berat tapi mulia ini dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan para anggota Koperasi Pondok Pesantren di Bama khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas kewajiban selaku pengurus dan pengawas Koperasi Pondok Pesantren di Bama. Demikian sudah kami bacakan naskah pelantikan. Berikutnya kami akan pimpin pembacaan sumpah janji. Ustaz, dampingi Ustaz.
pengurus tadi sebelum dilantik adalah calon, sekarang sudah jadi pengurus pengawas, makanya kita ambil sumpah. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus pengawas Koperasi Pondok Pesantren di Bama, Desa Aimal, Kecamatan Aimal, akan selalu berpegang teguh pada ketentuan undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Koperasi Pondok Pesantren di Bama, melaksanakan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus pengawas akan selalu berusaha sehingga Koperasi Pondok Pesantren di Bama dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan terbaik, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus pengawas Koperasi Pondok Pesantren di Bama akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya, Koperasi Pondok Pesantren di Bama, serta anggota-anggota pada khususnya. Alhamdulillah sudah kami lantik, kami bacakan sumpah, maka sah beliau-beliau di depan sebagai pengurus dan pengawas. Mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan dipercayakan dalam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ala Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma salli ala rasulika wa tahuru bihi bainana wa baina ma'sik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa tawaffaنا واجعل شرعنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اجعل اولادنا اولاد الصالحين حافظين للقران والسنه وحافظين مباركا حياتهم في الدنيا